kalau yang ditanyakan, saya juga minta maaf ya Bapak Ibu kalau kita yang tahun ini belum bisa ke praktek di asrama haji. Memang kemarin sempat diusulkan oleh teman-teman. Waktu itu saya beralasan saja sebetulnya, karena praktek di asrama haji itu juga sesungguhnya tidak menggambarkan sepenuhnya, tidak bisa menggambarkan sepenuhnya tentang kondisi di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu sekarang jauh lebih rumit dan lebih kompleks. Setiap hari itu aturannya diupdate, sehingga yang sering kali saya sampaikan ketika manasik itu, panjenengan jangan khawatir nanti kalau, jangan susah kalau ada sunnah-sunnahnya haji, sunnah-sunnahnya ihram yang tidak bisa dilakukan karena memang faktor kondisi. Kalau panjenengan memaksakan diri untuk melakukan sunnah-sunnah, malah akan menimbulkan beban dan keberatan, menimbulkan beban kemudian problem bukan hanya bagi panjenengan tetapi bagi yang lain. Contoh, Nabi itu kalau masuk Masjidil Haram itu melewati pintu Bani Syaibah, itu di antara Sofa dengan Marwah. Kita kalau lewati daerah itu, pintu itu sudah nggak bisa karena ditutup. Misalkan panjenengan memaksa, saya ikut Nabi harus lewat sini, ya dipegang sama tentara itu, disingkirkan. Gitu. Kemudian contoh lagi ketika melakukan tawaf di 3 putaran pertama, itu dianjurkan untuk seperti lari-lari kecil. Itu juga tidak bisa kalau padat dan begini ini. Yang biasanya memaksakan diri melakukan itu adalah orang-orang India. Orang-orang India yang daerah Yuban itu terkenal sebagai penganut hadis yang kuat karena mereka kecil sudah menghafalkan hadis. Hadis-hadis itu dihafalkan. Memang sunnahnya begitu, lari-lari kecil. Jadi nanti panjenengan lihat orang-orang tua dari India ketika pakai pakaian ihram itu di tawaf putaran 30 begini, lari-lari begini. Itu nanti kadang-kadang kena kaki kita. Jadi kalau menjalankan kepijak kakinya sama orang itu sakit, berdarah, ya dijagalah, jangan sampai keluar khas Surabaya-nya. Betul-betul dijaga. Kadang-kadang nggak bisa. Jadi ada kondisi-kondisi di mana ketika nanti kita melakukan ibadah haji, hal-hal yang sunnah itu tidak bisa kita lakukan karena faktor kondisi dan keadaan. Kalau haji itu melempar jumroh waktu duha, itu nggak bisa kita karena dilarang. Bahkan kalau yang pihak maktabnya ekstrim, pihak kemahnya itu ekstrim, itu digembok Bapak Ibu. Jadi tenda itu kan di tengah kayak lapangan luas. Begitu kita masuk ada pintu banyak begitu, tapi pintu utamanya satu. Pintu utama itu kita masuk, di sini adalah kantor yang ngurusi tenda. Di sebelah sininya ada dapur. Nanti kesananya ada banyak tenda. Ini untuk kloter 1, untuk kloter 2, kloter berapa begitu itu. Nah kita masuk, akses keluarnya hanya lewat sini. Kalau jam 8 pagi itu dikunci sampai zuhur karena takut orang Indonesia keluar. Kalau mau bisa keluar dari sini, keluar dari kuncian ini bisa, tapi harus muter dulu, muter jauh. Itu bukti bahwa ada sunnah-sunnah ketika kita melakukan ibadah haji itu tidak bisa kita lakukan karena faktor keadaan. Jadi nanti ya kita mengalir saja, mana yang bisa kita lakukan akan kita lakukan, mana yang tidak bisa kita lakukan ya memang karena faktor kondisi dan keadaan semata. Saya kira cukup ya,